Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bumi di sini. Kita akan masuk ke materi kelas 8 bab 2 mengenai iklan, slogan, dan poster. Baik, kita akan membahas satu-satu mengenai ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah iklan. Iklan merupakan salah satu media promosi yang efektif untuk memasarkan berbagai produk, barang, ataupun jasa karena jangkauannya sangat luas untuk masyarakat. Adapun tujuan itu sendiri karena tadi memasarkan barang atau suatu produk, maka gunanya adalah untuk mendapatkan perhatian masyarakat agar mengenali atau membeli produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama ada iklan penawaran, yang dimana isinya berupa iklan yang menawarkan suatu produk, barang, ataupun jasa. Di sini ada contohnya ya, galau, minum baygon gitu kan. Tapi itu bercanda ya, mungkin ada yang lebih baiknya gitu. Yang kedua adalah iklan pemberitahuan atau iklan yang sifatnya memberitahukan suatu informasi yang bersifat penting untuk diketahui. Salah satu contohnya di sini adalah pemberitahuan adanya sebuah reuni akbar gitu. Yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan ini biasanya dibuat oleh suatu instansi atau lembaga yang penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Contohnya di sini orang beriman membuang sampah pada tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya gitu. Yang terakhir adalah iklan permintaan. Biasanya iklan ini juga disebut iklan lowongan kerja karena berisi permintaan gitu, permintaan dari suatu perusahaan mungkin untuk pekerjaan atau apa. Di sini juga contohnya adalah dibutuhkan pekerja atau apa gitu. Lalu yang selanjutnya jenis iklan berdasarkan medianya itu hanya ada dua ya, media elektronik dan non elektronik. Media elektronik seperti kata-katanya yaitu iklan yang ada di misalkan TV, radio gitu, atau mungkin internet gitu, bentuknya itu elektronik gitu. Yang kedua adalah non elektronik atau di media cetak, seperti di sini contohnya adalah di koran atau di majalah, atau mungkin bisa juga ada di brosur-brosur yang ditempel di tempat-tempat gitu. Nah, yang selanjutnya jenis iklan berdasarkan tujuan. Ada yang pertama adalah iklan komersil yang memang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan uang. Yang kedua adalah non komersil. Di sini biasanya tidak ada keuntungan secara ekonomi, lebih ke mungkin keuntungan sosial. Seperti contohnya tadi iklan yang layanan masyarakat gitu. Itu kan lebih ke ingin mengubah perilaku sosial suatu masyarakat dalam bentuk iklan. Selanjutnya untuk materi di sini mengenai pengertian slogan. Apa itu slogan? Slogan mungkin ada teman-teman juga yang sudah sering mendengar, bisa disebut juga dengan jargon. Orang-orang kadang menyebutnya juga dengan kata jargon. Slogan adalah kata-kata atau kalimat yang relatif pendek, yang umumnya begitu menarik dan mudah untuk diingat. Sama gunanya untuk menyampaikan informasi. Adapun jenis-jenis slogan, yang pertama adalah slogan lingkungan hidup, yaitu slogan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Mungkin contohnya seperti kalau misalkan slogan lingkungan hidup, buanglah sampah pada tempatnya, kayak gitu. Yang kedua adalah slogan pendidikan, yaitu slogan yang berkaitan dengan pendidikan yang berisi motivasi atau lainnya yang yaitu tadi kebaikannya untuk pendidikan gitu. Contohnya ada tuturi handayani, terus rajin pangkal pandai hemat pangkal kaya, seperti itu ya untuk slogan pendidikan. Yang ketiga adalah slogan kesehatan, adalah slogan yang berisi mengenai pola kesehatan. Contohnya seperti apa? Contohnya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Yang selanjutnya adalah slogan motivasi.
Ya namanya slogan motivasi, isinya ya untuk menyemangati orang gitu, atau untuk memotivasi orang-orang. Contohnya seperti usaha tidak akan mengkhianati hasil, kayak gitu. Lalu yang kelima adalah slogan pemasaran. Tujuannya untuk memasarkan atau mengenalkan suatu produk agar mudah diingat. Ini banyak banget apalagi di iklan-iklan. Salah satu contohnya nih ya, saya ada tulisnya, pasti teman-teman bisa menjawab. Apapun makanannya, minumnya, gitu kan, karena saya tidak di endorse di sini ya, jadi kita di itu aja kan, di sensor. Yang selanjutnya adalah poster. Apa itu poster? Poster itu mirip banget sebenarnya sama slogan, cuma di dalam poster itu gambarnya lebih dominan, sehingga di sini juga kan pengertiannya adalah kata-kata atau gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Yang selanjutnya jenis-jenis poster, jenis-jenisnya juga mirip dengan iklan, cuma ya gitu, lebih banyak gambarnya gitu sehingga lebih menarik. Yang pertama adalah poster niaga, yang tujuannya bisa jadi untuk memasarkan sebuah produk atau jasa. Di sini seperti contohnya juga kan, ingat dunia ada di dalam buku, mari membaca buku. Awalnya memotivasi, di bawahnya ternyata yaitu mengenai iklan tentang pameran buku. Di situ tuh terdapat diskon buku, sehingga ya masyarakat itu tertarik ya. Yang kedua adalah poster pendidikan. Ya memang isinya tentang dunia pendidikan gitu, seperti di sini buku adalah jendela dunia kayak gitu. Yang ketiga adalah poster kegiatan, ya fungsinya untuk memberitahukan adanya suatu kegiatan. Contohnya di sini yaitu gerakan menanam pohon. Yang terakhir adalah poster layanan masyarakat, yaitu ya seperti iklan layanan masyarakat juga, ya fungsinya untuk biasanya mengubah perilaku masyarakat atau memberitahukan sesuatu yang memang bersifat penting untuk masyarakat. Di sini contohnya kan kayak larangan untuk merokok gitu. Yang selanjutnya, apa sih ciri-ciri iklan, slogan, dan poster? Kita ke ciri-ciri iklan terlebih dahulu. Yang pertama, iklan itu sifatnya informatif atau memberikan informasi ya kepada masyarakat, ada informasi yang disampaikan. Yang kedua, bahasanya harus mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat. Yang ketiga, menarik perhatian dan bersifat mengajak gitu. Lalu adapun ciri-ciri dari slogan atau poster, di sini saya tidak akan sebutkan dua-duanya karena hampir sama ciri-cirinya, bedanya itu ada di akhir ya. Oke, ciri-cirinya yang pertama sama, masih informatif. Yang kedua berupa kata, frasa atau kalimat. Yang ketiga adalah sebuah ide atau gagasan yang memiliki tujuan. Seperti tadi tujuannya mungkin untuk menawarkan atau untuk memberitahukan, lalu menarik dan mudah diingat. Sama kan ya? Nah, di poin akhir ini beda. Kalau misalkan slogan itu biasanya dominannya tuh kata-kata, ya bisa aja ada gambar tapi lebih dominan kata-kata. Tapi kalau misalkan di poster, dominannya itu lebih kepada gambar. Ya, untuk selanjutnya itu menyusun teks iklan, slogan, dan poster. Bagaimana sih kalau misalkan kita mau membuat suatu iklan, kita buka usaha nih, pengen iklan atau apa gitu. Yang pertama pastinya menentukan tema. Mau tentang apa sih? Mau tentang penawaran atau tadi mau tentang pemberitahuan. Yang kedua, setelah kita tahu tema apa yang akan kita buat, yang selanjutnya mengumpulkan bahan. Misal kita mau bikin iklan produk penawaran, berarti yang harus dikumpulkan itu kayak foto produk, terus kelebihannya apa, terus bisa jadi mungkin disertai dengan jargon gitu sehingga mudah diingat, lalu harganya berapa, seperti itu ya. Setelah itu baru menyusun kerangka yang akan kita buat iklan gitu, posisinya mungkin mau seperti apa dulu gambarnya di sebelah mana, tulisannya di sebelah mana, lalu menentukan jenis media, mau pakai media apa sih iklan itu gitu, entah mau pakai elektronik atau mau pakai cetak kayak koran gitu. Selanjutnya menggunakan bahasa yang tidak bertele-tele sehingga mudah dimengerti. Oke, demikian untuk materi iklan, slogan, poster. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malkata.